Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apakah ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa saling bertemu, berkunjung dan saling mengingat? Pertanyaan ini merupakan hal penting. Adapun jawaban atas pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Sesungguhnya ruh itu terbagi dua, ruh yang mendapat siksa dan ruh yang mendapat nikmat. Ruh yang mendapat siksa sibuk dengan siksa yang menimpanya, sehingga tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Adapun ruh yang mendapat nikmat akan bebas dan tidak tertahan, sehingga bisa saling berkunjung dan bertemu, serta saling mengingat apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang dialami oleh para penghuni dunia lainnya. Setiap ruh bersama pendampingnya yang menyerupai amal perbuatannya. Ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Ar-Rafiq Al-A'la, tempat yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Kebersamaan ini berlaku di dunia, di alam barzakh, dan pada hari pembalasan. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada 3 fase kehidupan ini. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abu Duha, dari Masyruk, ia berkata, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, tidak sepatutnya kita berpisah dengan engkau di bumi ini. Jika engkau wafat, engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Asy-Sya'bi berkata, seorang dari kalangan Ansor datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Beliau bertanya, mengapa engkau menangis? Orang Ansor itu menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Demi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ketika sedang bersama istriku, aku ingat engkau, lalu ia pun menarikku. Tapi aku ingin selalu melihat dirimu. Tiba-tiba aku ingat jika engkau meninggal dunia, dan aku pun meninggal dunia. Saat itulah aku sadar, aku tidak akan bisa berkumpul lagi dengan engkau kecuali di dunia saja. Engkau akan ditinggikan bersama para nabi, dan jika aku masuk surga, aku akan berada di tempat yang lebih rendah daripada tempat engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi perkataan orang Ansor itu hingga turun ayat Quran Surat An-Nisa ayat 69 yang sudah kita sebutkan di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengabarkan tentang keadaan para syuhada, bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan limpahan rezeki. Mereka mendapatkan kabar gembira mereka karena akan bertemu dengan para syuhada yang lain yang akan menyusul sesudah mereka.
mereka mendapatkan kabar gembira berupa nikmat Allah dan karunia-Nya. Ini semua menunjukkan tentang pertemuan mereka yang bisa dilihat dari 3 sisi. 1. Para syuhada hidup di sisi Tuhan mereka. Jika mereka hidup, tentu mereka bisa saling bertemu. 2. Para syuhada mendapat kabar gembira dengan kedatangan saudara-saudara mereka dan juga bertemu dengan mereka. 3. Lafal yastabshirun secara bahasa bisa berarti kabar gembira yang disampaikan sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, seperti halnya kata yatabasyaru. Banyak riwayat yang serupa tentang hal ini, seperti yang disebutkan Soleh bin Bashir. Ia berkata, aku bermimpi bertemu Atha as-Salimi tidak lama setelah ia meninggal dunia. Aku berkata kepadanya tentang mimpi itu, semoga Allah merahmatimu karena sudah sekian lama engkau dirundung kesusahan di dunia. Ia menjawab, demi Allah, kondisi yang demikian itu, selalu dirundung kesusahan sewaktu di dunia, membuahkan kegembiraan dan kesenangan yang abadi. Aku kembali bertanya, di tingkatan manakah engkau berada? Ia menjawab, bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Abdullah bin Mubarak berkata, aku mimpi bertemu Sufyan al-Thawri tidak lama setelah ia meninggal dunia. Maka aku bertanya kepadanya, apa yang diperbuat Allah kepada dirimu? Ia menjawab, aku bertemu Muhammad dan pasukannya. Syakir bin Rasid berkata, aku mimpi bertemu Abdullah bin Mubarak tidak lama setelah dia meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Ia menjawab, ya, aku sudah meninggal. Aku bertanya, apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu? Ia menjawab, Allah mengampuniku dengan satu ampunan yang meliputi semua dosa. Aku bertanya, bagaimana dengan Sufyan al-Thawri? Ia menjawab, hebat, hebat. Ia bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Hamad bin Zaid, dari Hisham bin Hasan, dari Yaqdhah bin Rasid. Ia berkata, Marwan al-Muhallimi adalah tetanggaku. Ia seorang hakim yang gigih. Ketika meninggal dunia, aku melihat adanya sinar kegembiraan yang terpancar dari mukanya. Tidak lama setelah itu, aku bermimpi bertemu dengannya, seperti mimpi yang terjadi layaknya dalam tidur. Aku bertanya, wahai Abu Ubaidillah, apa yang telah diperbuat Allah terhadapmu? Ia menjawab, Allah telah memasukkanku ke dalam surga. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Ia menjawab, aku dipertemukan dengan golongan kanan. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Ia menjawab, aku dipertemukan dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Aku kembali bertanya, siapakah teman-teman yang engkau lihat di sana? Ia menjawab, aku melihat Hasan, Ibnu Sirin, dan Maimun bin Syiah. Telah diriwayatkan dalam As-Sunnah Nabawi secara jelas tentang ruh-ruh yang saling bertemu dan saling mengenal. Ibnu Abi Dunya berkata, Muhammad bin Abdullah bin Bazir telah menceritakan kepadaku, Fudail bin Sulaiman
An-Numairi telah mengabarkan kepadaku, Yahya bin Abdurrahman bin Abu Labibah telah menceritakan kepadaku dari kakeknya. Ia berkata, ketika Bishr bin Barok bin Ma'rur meninggal dunia, tampak kegembiraan memancar di wajah Ummu Bishr. Ia berkata, wahai Rasulullah, ia senantiasa berharap agar meninggal dunia lebih dulu dari Bani Salamah. Lalu, apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa saling mengenal sehingga aku dapat mengirimkan salam untuk Bishr? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya bisa. Demi diriku yang ada di genggamannya, wahai Ummi Bishr, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu saling mengenal sebagaimana burung-burung yang ada di pucuk pohon. Setelah itu, tidaklah seseorang dari Bani Salamah yang akan meninggal kecuali Ummu Bishr menemui orang itu dan berkata kepadanya, wahai fulan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Orang itu menjawab, semoga kesejahteraan juga dilimpahkan kepadamu. Lalu Ummi Bishr berkata, sampaikanlah salamku kepada Bishr. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari hadis Sufyan dari Amr bin Dinar dari Ubaid bin Umair. Ia berkata, para penghuni makam saling menunggu dan menanyakan kabar. Jika ada seorang yang baru meninggal datang menemui mereka, mereka berkata kepadanya, apa yang telah dilakukan fulan? Orang yang baru meninggal berkata, ia melakukan kebaikan. Mereka berkata, apa yang telah dilakukan fulan? Orang yang baru meninggal berkata, ia melakukan kebaikan. Mereka bertanya, apa yang dilakukan fulan? Orang yang baru meninggal itu balik bertanya, apakah kalian belum mendengar kabarnya atau ia belum menemui kalian? Mereka menjawab, belum. Maka orang yang baru meninggal itu pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia telah menempuh jalan selain jalan yang kita tempuh. Sholih Al-Muri berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa ruh-ruh itu bisa saling bertemu setelah meninggal dunia. Ruh-ruh yang telah dahulu meninggal bertanya kepada ruh yang mendatangi mereka, bagaimana tempat kembalimu? Di tubuh seperti apakah dulu engkau berada? Di tubuh yang baik ataukah yang buruk? Maka ruh yang ditanya itu pun menangis sekeras-kerasnya. Ubaid bin Umair berkata, jika ada orang yang meninggal dunia, ruhnya akan disambut oleh ruh-ruh orang yang lebih dahulu meninggal. Mereka meminta kabar darinya sebagaimana rombongan yang baru datang dari perjalanan yang dimintai kabar. Apa yang dilakukan fulan? Apa yang dilakukan fulan? Jika ruh itu menjawab, ia telah meninggal dunia, tapi ruh itu tidak datang menemui mereka, mereka berkata, ia dibawa pergi ke induk neraka jahanam. Sa'id bin Musayyib berkata, apabila seseorang meninggal dunia, orang tuanya, keluarganya menyambut kedatangannya sebagaimana orang hilang pergi sekian lama yang disambut ketika datang. Ubaid bin Umar juga berkata, sekiranya aku putus asa untuk bisa bertemu keluargaku yang sudah meninggal, aku pun jadi murung sendiri. Muawiyah bin Yahya menyebutkan dari Abdullah bin Salamah bahwa Abu Ruham Al-Masma'i telah menceritakan kepadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila jiwa seorang mukmin dicabut,
ia akan disambut orang-orang yang mendapat rahmat Allah, sebagaimana orang yang akan mendapatkan kabar gembira disambut di dunia. Lalu mereka berkata, lihatlah saudara kalian agar ia beristirahat karena ia dalam kesusahan. Maka mereka pun bertanya kepadanya, apa yang dilakukan fulan dan apa yang dilakukan fulanah? Apakah fulanah sudah menikah? Jika mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang mati sebelumnya, lalu yang ditanya menjawab, ia sudah meninggal sebelumku, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya dia pergi ke induk neraka jahanam. Induknya menjadi buruk, begitu pula yang masuk ke dalamnya. Telah disebutkan sebelumnya hadis Yahya bin Bustam, Bisma telah meriwayatkan kepadaku, salah seorang kerabat Asim Al-Jahdari telah meriwayatkan kepadaku. Ia berkata, aku mimpi bertemu Al-Jahdari setelah 2 tahun ia meninggal dunia. Dalam mimpi itu aku bertanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia lebih dahulu? Ia menjawab, ya benar. Aku bertanya, di mana engkau berada? Ia menjawab, demi Allah, aku berada di salah satu taman surga. Aku bersama dengan sekelompok temanku. Kami berkumpul pada setiap malam Jumat dan pada pagi harinya. Lalu kami sama-sama menghadap Bakar bin Abdullah Al-Muzani untuk mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah ruh kalian? Ia menjawab, sangat tidak mungkin jasad kami. Jasad telah hancur, hanya ruh-ruh yang bisa saling bertemu.